Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Prayoga, NPM 20 12 10 34. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tugas pertemuan 9, yaitu korespondensi dalam bisnis. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian korespondensi, yang kedua ada peran korespondensi dalam bisnis, yang ketiga yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi, yang keempat fungsi surat, yang kelima pengelolaan surat, yang keenam bagian-bagian surat, yang ketujuh bentuk surat. Saatnya kita akan masuk ke dalam materi pengertian korespondensi. Korespondensi adalah suatu kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain, yang bertujuan pengirim surat bisa dikirimkan baik kepada individu lain, organisasi, atau kepada perusahaan tertentu. Materi selanjutnya yaitu peran korespondensi dalam bisnis. Peranan korespondensi dalam bisnis yaitu mampu menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, maka perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik, agar tidak terjadinya miskomunikasi dalam internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam korespondensi. Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan korespondensi adalah: yang pertama, ada koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat atau yang mendatangkan surat. Yang kedua, yaitu ada redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga, yaitu ada sekretaris, adalah orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat, ada juru ketik, adalah orang yang membantu memproduksi surat-surat yang akan dikirimkan. Yang kelima, yaitu ada kegiatan register, adalah orang yang melakukan kegiatan tata usaha atau administrasi surat menyurat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk, serta menandatangani pengarsipan surat-surat. Yang keenam, yaitu ada kurir, adalah orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Terus selanjutnya yaitu ada fungsi surat. Secara umum, fungsi surat dapat sederhanakan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai media penyimpanan, yang ketiga sebagai alat bukti tertulis, dan yang keempat yaitu bentuk kerjasama hingga sebagai pedoman kerja. Materi selanjutnya yaitu prosedur pengurusan surat masuk. Prosedur pengurusan surat masuk meliputi yang pertama yaitu menerima surat masuk, yang kedua mensortir surat masuk, yang ketiga menetapkan dan menentukan arah surat, yang keempat menggolongkan surat atas dasar sifatnya, yang kelima yaitu mencatat surat dalam rangka untuk mengendalikan informasinya, yang keenam menyampaikan surat kepada unit pengolah pesan. Selanjutnya yaitu pengolahan surat keluar. Prosedur pengiriman surat keluar meliputi yang pertama yaitu melakukan pengetikan konsep surat keluar, yang kedua meminta pengesahan surat keluar kepada pimpinan, yang ketiga yaitu meminta nomor dan cap dinas surat keluar kepada petugas di unit kearsipan, yang keempat yaitu menyerahkan surat keluar kepada unit kearsipan untuk dikirimkan. Yang kelima, pada unit pengolahan surat akan menerima pertanggal surat keluar, kartu kendali surat keluar, dan kartu yang diparaf serta akan disimpan di unit kearsipan. Materi selanjutnya yaitu ada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat pada surat resmi, yang pertama yaitu ada kepala surat atau kop surat. Bagian ini merupakan bagian yang terletak di atas
atau yang disebut dengan kepala surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat lembaga pengirim surat atau perusahaan. Tempat dan yang kedua yaitu tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan di mana surat tersebut dikirimkan. Yang ketiga yaitu ada nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat yang bersifat resmi yang dikirimkan oleh lembaga, instansi, atau perusahaan maupun organisasi yang terdaftar. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan dalam pengaturan dan penyimpanan surat, serta untuk mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu lampiran, merupakan bagian penjelas yang memberikan informasi bahwa surat atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Yang kelima yaitu ada hal atau perihal. Fungsi dari bagian ini merupakan untuk memberi petunjuk bagi pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Yang keenam yaitu ada tujuan. Biasanya ditujukan kepada orang atau instansi yang menggunakan kata-kata seperti Bapak atau Ibu atau yang terhormat. Yang ketujuh yaitu salam pembuka. Fungsi salam dalam surat yaitu merupakan pembicaraan dalam surat sesuai dengan adab sopan santun. Salam pembuka biasanya berisi seperti sapaan-sapaan pada umumnya. Kedelapan, isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dalam sebuah surat. Pada umumnya, isi surat berisi 3 bagian, yaitu ada pembuka, inti, dan penutup. Dalam salam penutup biasanya digunakan sebagai ucapan tambahan dalam berkirim pesan. Yang 10 yaitu ada nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian ini nama pengirim beserta tanda tangan nama yang tercantum adalah nama lengkap orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat dan tanda tangan di kolom nama. Yang ke-11 yaitu tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak untuk mendapatkan atau membaca surat tersebut. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk surat. Bentuk surat yang pertama yaitu ada bentuk lurus penuh, yaitu semua bagian surat tapi tidak berisi kop surat dan pengetikannya dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua yaitu ada bentuk lurus. Bentuk lurus adalah pengetikan secara lurus dari margin kertas sebelah kiri. Namun, tanggal dan salam penutup tidak diketik dari margin sebelah kiri. Yang ketiga, yaitu bentuk setengah lurus. Pada awal paragraf yang menjorok 5 karakter ke dalam, kemudian tanda tangan berada di sebelah kanan surat. Yang keempat, yaitu bentuk lekuk. Bentuk surat ini dikenali pada alamat yang dalamnya berlekuk dan setiap paragraf selalu menjorok 5 baris ke dalam, sedangkan baris berikutnya tetap pada margin sebelah kiri. Yang kelima, bentuk alinea. Menggantung. Perbedaan surat bentuk ini terletak pada isi paragrafnya, di mana baris kedua pada paragraf tersebut dimulai 5 baris. Yang keenam, ada bentuk resmi. Bentuk resmi ini sering digunakan dalam institusi pemerintah. Pada pengetikannya, alamat berada pada sisi sebelah kanan. Kemudian, paragraf isi surat menjorok sedikit ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok 5 spasi ke dalam. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.